dalam perannya di forum-forum internasional akan bergantung pada presidennya. Nah, dalam kaitan inilah pentingnya seorang presiden menyampaikan apa yang akan menjadi kebijakan ketika memimpin negara sebesar Republik Indonesia dalam kancah global, regional, maupun bilateral. Itu inti dari politik internasional. Hal yang kedua adalah tentu negara harus siap di dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Negara juga kadang akan diminta untuk berkontribusi pada lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan operasi-operasi militernya. Kira-kira itu salah satu unsur dari ketahanan nasional. Baik, Bapak dan sekalian, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam konteks itulah saat ini dalam debat calon presiden, pentingnya Bapak-Bapak sekalian menyampaikan visi dan misi dalam kaitan dengan politik internasional dan ketahanan nasional. Akan dibawa kemana negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Prabowo Subianto selama 4 menit untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Kalau kita bicara politik luar negeri dan kita bicara tentang ketahanan nasional, mau tidak mau kita bicara tentang tujuan kita bernegara. Tujuan kita bernegara adalah tentunya mencari keamanan bersama. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah kita mencari kemakmuran bersama. Nah, karena itu, politik luar negeri mau tidak mau adalah cermin dari kondisi dalam negeri. Politik luar negeri tidak akan berarti kalau kekuatan dalam negeri kita lemah. Karena itu, saya terus-menerus selalu bicara tentang bagaimana Indonesia mengamankan kekuatan nasionalnya dan mengamankan kekayaan nasionalnya. Ini yang menjadi fundamental. Kita tentunya berada dalam letak geografis yang sangat unik dan strategis. Kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra besar. Lintasan perdagangan yang sangat besar meliwati jalur-jalur laut kita. Banyak negara tergantung terhadap kondisi yang aman di Nusantara ini. Tetapi kita juga tidak boleh tidak memperhatikan kondisi kita yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak kekayaan nasional kita yang diambil mengalir ke luar negeri. Terlalu banyak. Mungkin ini tidak menyenangkan bagi banyak orang kalau saya bicara terus mengenai hal ini. Tetapi menurut saya, ini adalah kunci daripada suatu politik luar negeri yang kuat. Kalau kita mengamankan kekayaan kita, kalau ekonomi kita kuat, kalau rakyat kita cukup makan, cukup papan, dan cukup sandang, kalau rakyat kita sejahtera, ketahanan kita akan kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini menjadi dasar daripada politik luar negeri saya. Saya harus membenahi
kondisi dalam negeri Republik Indonesia. Saya bersama Hatta Rajasa harus membereskan masalah-masalah di dalam negeri, ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan, baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional, dan dengan demikian kita akan disegeni oleh semua negara. Intinya adalah kita tidak ingin punya musuh. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita ingin damai dengan semua orang, tapi kita cinta kemerdekaan kita. Tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Pak Joko Widodo selama 4 menit juga untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk ketahanan nasional kita. Untuk mencapai itu ada 4 prioritas yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini menyangkut TKI. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan duka cita yang dalam-dalamnya atas kecelakaan kapal TKI kita di perairan Malaysia. Semoga semuanya selamat. Yang kedua, masalah perlindungan sumber daya alam maritim kita dan perdagangan. Yang ketiga, produktivitas dan daya saing. Dan yang keempat adalah keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, untuk kepentingan di atas, tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 strategi diplomasi yang akan kita kerjakan, yaitu pertama, antar pemerintah. Yang kedua, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Yang keempat, antar masyarakat dengan masyarakat negara kita dengan negara yang lainnya. Politik luar negeri di atas perlu didukung oleh sebuah ketahanan nasional yang kuat. Dan pejuang-pejuang kita telah mendarmabatikan darah dan nyawanya kepada Republik ini. 2 minggu yang lalu saya ketemu Pak Sulkin GP dari Jawa Barat. Beliau bercerita mengenai waktu beliau membawa prajurit dari Jogja menuju ke Bandung, Jawa Barat. Banyak sekali, puluhan yang gugur, dan itulah tekad kami, ingin membangun ketahanan nasional kita yang kuat. Lewat apa? Yang pertama, kesejahteraan prajurit dan keluarganya harus diurus. Yang kedua, lewat modernisasi alat-alat pertahanan, termasuk di dalamnya pertahanan cyber dan pertahanan hibrid. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai modernisasi dan industri pertahanan yang kita punyai harus kita perkuat lagi. Kami Jokowi JK yakin bahwa pergeseran geopolitik dan geoekonomi dari barat menuju ke Asia harus kita hadapi, karena inilah sebenarnya kesempatan kita menjadi sebuah negara besar. Oleh sebab itu ke depan kita harus memenangkan pertarungan ini, pertarungan di samudra, pertarungan di maritim. Ke depan kita ingin Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Kita ingin menang di laut, kita ingin
negara ini berwibawa. Kita ingin negara ini dihormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa sekalian, kita harus jeda dan kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen penajaman visi misi. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang akan Bapak jalankan terkait dengan perlindungan terhadap sumber daya alam ini. Hal yang kedua, tadi Bapak juga mengatakan bahwa akan ada modernisasi terhadap alutsista TNI kita. Pertanyaannya adalah bagaimana memodernkan alutsista itu tanpa mengundang kekhawatiran dari negara-negara lain, khususnya negara tetangga kita. Saya persilahkan dalam waktu 2 menit. Terima kasih. Jadi kekayaan laut kita ini sangat besar sekali. Kalau boleh kami sampaikan dari data yang $300 triliun karena illegal fishing itu menjadi hilang. Oleh sebab itu, ke depan kita harus di mana ada kekayaan maritim kita yang diambil oleh kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairan kita. Drone ini ada 3 kegunaan. Yang pertama untuk pertahanan kita, yang kedua bisa untuk mengejar kalau ada illegal fishing, kemudian yang ketiga juga bisa kita pakai untuk mengejar kalau ada illegal logging. Artinya bahwa drone ini selain kita memperbaiki alutsista kita, juga kita pakai untuk bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi kita. Tentu saja ini harus diperjelas terlebih dahulu, batas-batas laut kita seperti apa. Oleh sebab itu, ke depan, perbaikan IT, perbaikan dalam rangka nantinya kalau ada perang cyber, perang hibrid, saya kira drone ini sangat diperlukan sekali. Bisa saja untuk pusat komandonya bisa di Sulawesi, bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera atau di Jakarta. Tetapi lingkup 3 wilayah itu di barat, di tengah, dan di timur itu harus dibangun. Karena tanpa ini kita akan sulit mendeteksi adanya pencurian-pencurian kekayaan laut kita. Kalau ini dilakukan, kita bisa melihat di titik mana, di ordinat mana mereka mencuri dan langsung bisa kita kerahkan. Apakah angkatan laut kita, apakah kalau ini menyangkut masalah pertahanan, bisa saja kita juga serang dengan angkatan udara kita atau kita drop dengan angkatan darat kita. Saya kira cara-cara inilah yang lebih efisien dan alat itu juga tidak mahal-mahal amat. Oleh sebab itu, inilah pertahanan ke depan, pertahanan cyber dan juga pertahanan hibrid. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Prabowo. Tadi juga Pak Prabowo menyampaikan tentang kekayaan nasional. Saya duga ini juga sumber daya alam. Pertanyaan saya adalah apakah kekayaan nasional ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo atau lebih dari itu? Kalau bisa lebih spesifik. Lalu pertanyaan kedua adalah terkait dengan politik luar negeri merupakan cermin dari kondisi atau kepentingan dalam negeri. Kalau boleh saya tanya di sini, apa yang menjadi kepentingan nasional kita saat ini ketika kita berhadapan dengan negara-negara yang mempunyai hubungan secara bilateral maupun negara-negara besar yang ada di kawasan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator.
Jadi yang saya maksud dengan kekayaan nasional adalah seluruh kekayaan yang menjadi milik bangsa Indonesia. Kekayaan tambang, kekayaan di laut dan di darat, kekayaan di atas permukaan bumi dan di dalam permukaan bumi dan di dalam perairan. Jadi bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu yang saya maksud dengan kekayaan nasional kita. Ya. Kekayaan nasional kita ini yang harus kita amankan, dan ini yang terlalu banyak bocor. Bagaimana bocor? Ya. Bocor, ya bocor. Bocor artinya mengalir dari luar negeri, dari Indonesia ke luar negeri. Ya. Jadi kalau sebagai contoh, boksit bahan untuk aluminium, kita jual gelondongan sebagai bahan baku. Kemudian kita import aluminiumnya, itu namanya bocor. Mengalir kekayaan nasional, mengalir keluar, tidak tinggal di Indonesia. Itu yang saya maksud. Kemudian cermin dari politik luar negeri, cermin dari kondisi dalam negeri. Kalau rakyat kita miskin, kalau banyak huru-hara di Indonesia, kalau banyak ketidakpuasan, kalau kita tidak punya kekuatan, pesawat terbang kita kurang, peluru kita kurang, helikopter kita kurang, polisi kita gajinya kurang, hakim kita gajinya kurang. Kalau demikian, kita tidak punya wibawa ke luar negeri. Kita tidak akan didengar, kita tidak akan dihormati. Bahkan sebaliknya, kita akan dilecehkan. Di ujungnya, kita boleh berdiplomasi dengan kata-kata, tapi ujungnya bangsa-bangsa lain hanya akan lihat kekuatan nasional Indonesia, kekuatan real Indonesia bagaimana. Kalau ada orang yang mengklaim laut kita, bisa nggak kita pertahankan? Kalau ada orang yang mengklaim pulau-pulau kita, menduduki bahkan, bisa nggak kita menangkal mereka dan mencegah mereka? Itu yang saya maksud, Pak. Dengan politik luar negeri, cermin dari kondisi dalam negeri kita. Kalau kita lemah di dalam negeri, kita tidak punya nilai tawar ke bangsa-bangsa lain. Kalau kita kuat ekonomi kita, kalau rakyat kita makmur, kita punya kemampuan, baru kita akan didengar dan dihormati. Mungkin kalau kita lemah, kita akan diganggu terus. Kalau kita kuat, kita bisa bertahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah lalui segmen kedua, penajaman visi misi. Selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh sumber daya terbesar bukanlah alam, melainkan anak bangsa yang berhasanah. Jika seluruh insan negeri berbuat hasanah, akan terhimpun energi dahsyat. Excel menyiapkan layanan yang bervariasi, mulai dari penempatan servers, penyediaan layanan cloud computing, hingga layanan IT professional services. Dan terus mewujudkan misi kami tentang advancing Indonesia. Turunkan kolesterol. Selalu ada solusi untuk segala situasi.
silakan datang kembali. Ada es, semua beres. Ace, the helpful place. Demi indahnya cinta, semua kita jalani. Demi kebaikan, semua layak kita perjuangkan. Paint your days with goodness. Mowilex. Biarkanlah kelembutan spray California memelukmu, membelaimu, menemani mimpi indahmu. Spray California, selembut sutra. Kami jelang hari istimewa dengan cerita terbaik dari seluruh negeri yang eratkan kamu. Teh Gelas, alaminya berikan semua kebaikan. Rucika, solusi untuk sambungan semua pipa PVC. Menyediakan variasi lebih dari 300 sambungan. Rucika, sambung menyambung. Jadi satu. Kapal api spesial 2. Saya yang less sugar. Kapal api less sugar, aroma dan rasanya tetap kapal api. Kapal api less sugar, jelas lebih enak. Neoremasil Cream redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal dengan penuh kehangatan. Neoremasil, ahlinya nyeri otot dan sendi. Sambut hari dengan yang bikin semangat. Indomie goreng aja dulu. Minyak kenyal. Rasanya enak. Sepiring Indomie goreng buat siapapun bikin hari semangat. Untuk batuk dewasa, Laserin. Rasanya pas dan lebih hangat. Dan untuk batuk si kecil, minum Laserin madu. Batuk? Nggak mau. Laserin madu? Mau. Laserin untuk batuk dewasa, Laserin madu untuk anak-anak. Buah baik untuk kesehatan kulit karena kaya akan antioksidan. Rajin mengkonsumsi sayur juga penting karena mengandung banyak nutrisi. Saatnya menutrisi kulit dengan Nourishkin Ultimate dari hyaluronic acid, creatine, green tea, dan lycopene merawat kulit dari dalam. Nourishkin Ultimate, pesona kecantikan kulit dari dalam. My heavenly blush is always with me. Heavenly Blush. Can you yogurt go with you? Hai, saya dari Bodrex Innovation Center. Bodrex Flu dan batuk P pertama di Indonesia dengan Penilefrin. Bekerja efektif, meredakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Bodrex Flu dan batuk P, menangkan harimu. Hei! Dipisahin lagi. Wah, bekalnya habis. Anakku bantu dengan Vegeblend 21 Junior. Untuk membantu menjaga kesehatannya, bila perlu setiap hari aku berikan Vegeblend 21 Junior. Isinya dicampurkan ke makanan kesukaannya. Untuk memelihara kesehatan tubuh pada anak, bantu dengan Vegeblend 21 Junior. Bayangkan jika air tak dapat mengaliri setiap sendi kehidupan kita. Wafin dengan berbagai inovasi mengalirkan air sampai jauh. Wafin di mana air mengalir sampai jauh. Pilih dan nomor lebih, bebas biaya admin, cashback, transfer termurah, dan gratis tarif tunai. Gratis asuransi jiwa dan banyak hadiahnya. Tabungan dan nomor lebih. Walau rintangan banyak menghadang, tubuh tak mudah drop dan tetap fokus pada tujuan utama. Keluar masuk proyek, kena panas dingin tiap hari, menuntut daya tahan tubuh dan konsentrasi optimal. Minum brand Saripati Ayam setiap hari. 100% Saripati Ayam alami, membantu memelihara kesehatan tubuh, serta meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kini, daya tahan tubuh maksimal, Konsentrasi pun optimal. mulailah sehat hari ini juga. Brand Saripati Ayam. Be healthy, be smart. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Terima kasih para pemirsa sekalian, kita sudah memasuki segmen ketiga sekarang. Segmen ini saya akan bertanya dengan pertanyaan sama kepada kedua calon presiden. Saya akan membacakan supaya pertanyaannya betul-betul sama. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan selalu kita kembali kepada kekuatan nasional. Jadi, kita selalu harus berdialog. Saya selalu tadi prinsip yang saya sampaikan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita butuh persahabatan dengan semua lingkungan kita. Kita tidak punya masalah prinsip. Kita menghormati semua negara. Tetapi ada kepentingan inti yang tidak bisa kita tawar-menawar, yaitu keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak satu jengkal pun akan kita lepas atau kita biarkan lepas. Tidak satu jengkal pun. Tidak 1 meter pun atau senti pun laut kita akan kita serahkan kemanapun. Tapi ini semua merupakan kepentingan inti kita, core national interest, hak kita untuk membelanya, hak kita untuk mempertahankannya, tetapi ujung-ujungnya adalah kekuatan nasional kita. Kita boleh